Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Risa Aisyah Puanda dengan NIM 12420700022. Hari ini saya akan menyampaikan materi yang sangat menarik dan dekat dengan kehidupan kita, yaitu inti atom dan radioaktivitas. Ayo kita belajar bersama-sama. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita akan mengetahui KD, IPK, dan TP-nya. Yang pertama yaitu KD, menganalisis karakteristik inti atom, radioaktivitas, pemanfaatan, dampak, dan proteksnya dalam kehidupan sehari-hari. IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensinya yaitu pertama, siswa dapat menjelaskan struktur inti atom yang terdiri atas proton dan neutron. Kedua, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur radioaktivitas alami dan buatan berdasarkan sifatnya. Ketiga, siswa dapat menjelaskan dampak negatif dari paparan radiasi terhadap makhluk hidup dan lingkungannya. Yang selanjutnya yaitu TP-nya atau tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan struktur inti atom yang terdiri atas proton dan neutron dengan benar. Kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur radioaktivitas baik dalam alami maupun buatan berdasarkan sifat-sifat dan karakteristiknya. Ketiga, yaitu peserta didik dapat menjelaskan dampak negatif dari paparan radiasi terhadap makhluk hidup dan lingkungan secara tepat dan bertanggung jawab. Oke, kita sudah mengetahui KD-nya, IPK, dan TP-nya. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke materi. Sebelum kita masuk ke materi intinya, kita harus mengetahui apa itu inti atom. Apakah teman-teman tahu inti atom itu apa? Nah, inti atom adalah bagian dari pusat atom yang terdiri atas proton bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan. Inti ini menyimpan sebagian besar massa atom dan menentukan identitas serta kestabilan atom. Nah, di sini ada ilustrasinya. Di sini ada yang hijau ini yaitu inti atom dan yang pink ini adalah elektron yang mengelilingi inti atom. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur radioaktivitas. Unsur radioaktivitas adalah unsur yang inti atom tidak stabil dan meluruh. Ada yang alami dan ada juga yang buatan. Untuk mengetahui lebih jelas, kita akan menekan tombol ini. Yang pertama yaitu ada jenis dari unsur-unsur radioaktivitas, ada yang alami dan ada yang buatan. Yang alami itu adalah uranium 238, thorium 232, ra-22. Dan ada juga yang buatan yaitu kobalat 60, iodium 131, dan tensium 99. Menurut sifatnya, unsur-unsur radioaktivitas itu intinya tidak stabil, memancarkan sinar atau partikel radioaktivitas yaitu alfa, beta, dan gamma, dan juga memiliki waktu paruh tertentu. Kegunaannya diantaranya ada di kedokteran yaitu radiotersi dan diagnosis. Yang kedua di industri ada dekstinasi retak logam, pengukuran ketebalan. Di pertanian ada sterilisasi hama, dan di arkeologi ada penanggulangan fosil. Selanjutnya itu dampak paparan radiasi. Walaupun bermanfaat, radiasi juga bisa berdampak negatif. Radiasi dapat merusak sel DNA, menyebabkan mutasi genetik, kanker, hingga kematian. Contohnya yaitu pengeboman di Hiroshima, tempatnya yaitu di Jepang. Untuk lebih jelasnya kita akan menekan mutasi genetik yaitu perubahan struktur DNA yang dapat menyebabkan kelainan genetik dan diwariskan ke keturunan. Kanker, paparan radiasi dalam jumlah besar atau berkepanjangan dapat memicu pertumbuhan sel yang tidak terkendali seperti kanker tiroid dan leukemia. Cacat lahir
Jika paparan terjadi pada ibu hamil, dapat menyebabkan gangguan perkembangan janin yang termasuk kelainan bentuk tubuh atau organ. Kerusakan pada organ, ya, jadi dosis tinggi radiasi bisa menyebabkan kegagalan organ, terutama yang sensitif seperti sumsum tulang dan sistem saraf. Dalam kasus ekstrim, paparan radiasi tingkat tinggi secara langsung dapat menyebabkan kematian. Contohnya yaitu seperti pengeboman yang ada di Hiroshima. Proteksi dan pencegahan radiasi yaitu ada 3S. Yang pertama, sliding menggunakan timbal, beton, air. Yang kedua, spacing menjauh dari sumber radiasi. Yang ketiga, sorting yaitu meminimalkan waktu paparan menggunakan APD dan edukasi masyarakat. Untuk lebih jelasnya kita akan ke slide selanjutnya. Sliding atau perlindungan, kita dapat menggunakan material perlindungan seperti timbal, beton, atau air untuk menyerap radiasi. Contohnya seperti ruangan radiologi rumah sakit dilapisi timbal untuk melindungi pasien dan staf dari radiasi X. Yang kedua yaitu ada spacing atau jarak, yaitu dengan menjaga jarak dari sumber radiasi akan mengurangi intensitas paparan secara signifikan. Contohnya seperti petugas PLM berdiri di balik pelindung dan menjaga jarak aman dari reaktor. Yang ketiga yaitu sorting atau waktu, yaitu meminimalkan lama waktu berada dekat sumber radiasi, mengurangi dosis radiasi yang diterima. Contohnya seperti pemeriksaan radiologi dilakukan secepat mungkin untuk mengurangi paparan pasien. Oke, setelah kita mengetahui apa itu inti atom radioaktivitas, selanjutnya kita akan melakukan latihan soal. Yang pertama itu apa komponen inti atom? A. Elektron dan proton, B. Neutron dan elektron, C. Proton dan neutron, D. Proton dan ion. Apakah teman-teman bisa menjawab? Benar teman-teman, jawabannya yaitu C, karena proton dan neutron merupakan partikel yang menyusun inti atom. Proton bermuatan positif dan menentukan nomor atom, sedangkan neutron netral dan berperan menjaga kestabilan inti elektron berada di luar inti. Dan selanjutnya yaitu contoh unsur radioaktivitas buatan adalah A. Uranium 238, B. Radon 22, C. Kobalat 60, D. Thorium 232. Apakah teman-teman bisa menjawab? Benar, jawabannya yaitu C. Karena kobalat 60 merupakan unsur radioaktivitas buatan yang digunakan dalam radioterapi dan industri. Uranium, radon, dan thorium adalah unsur radioaktivitas alami yang ditemukan di alam tanpa campuran tangan manusia. Jadi jelas ya, radioaktivitas buatan itu yaitu kobalat 60. Yang selanjutnya, salah satu dampak paparan radiasi adalah A. Demam ringan, B. Kerusakan sel dan DNA, C. Flu biasa, D. Gatal pada kulit. Apa jawabannya teman-teman? Benar, jawabannya yaitu C, karena radiasi dapat merusak struktur DNA dalam sel tubuh, menyebabkan mutasi dan berbagai gangguan seperti kanker. Dampaknya sangat tergantung dari jenis, durasi, dan intensitas paparan. Karena itu penting dilakukan proteksi saat bekerja atau berada dekat sumber radiasi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan materi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.